Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 13 September 2025. Happy weekend untuk kita. Hari ini kita merayakan peringatan wajib Santo Yohanes Chrysostomus, uskup dan pujangga gereja. Siapa sih Yohanes Chrysostomus? Ia lahir di Antioquia pada tahun 349. Ayahnya adalah seorang perwira tinggi militer yang meninggal saat Yohanes masih kecil. Ibunya bernama Antusa. Ia membesarkan anak-anaknya dalam iman Kristiani yang teguh. Ibunya mengusahakan agar anak-anaknya memperoleh pendidikan yang baik. Yohanes dari kecil dikenal sebagai pribadi yang cerdas. Dan jika ia berbicara, semua akan mendengar dan terpesona pada kata-kata yang diucapkannya. Maka Yohanes dijuluki Chrysostomus yang artinya Yohanes si mulut emas. Sejak kecil, Yohanes sudah bercita-cita untuk memberikan diri seutuhnya pada Tuhan. Ia pernah menjadi seorang petapa dan menjalani pola hidup asketis yang sangat ekstrim. Karena ia sakit keras, maka ia kembali ke Antioquia dan bertekad menjadi seorang imam. Romo Yohanes Chrysostomus melayani umat di Antioquia selama 12 tahun dan ia sangat dicintai umat. Pada tahun 397, Yohanes diangkat menjadi uskup agung di Konstantinopel. Ia mengalami pengasingan akibat kata-kata tajam kepada Ratu Eudoxia. Dan Yohanes Chrysostomus wafat pada 14 September tahun 407 dalam perjalanan pengasingannya. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 6 ayat 43 sampai dengan 49. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Orang yang mengasihi aku akan menaati sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Yesus menyampaikan wejangan ini kepada murid-muridnya. Tidak ada pohon baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan tidak ada pula pohon tidak baik yang menghasilkan buah baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara. Dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Tetapi orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Sebab yang diucapkan mulut meluap dari hati. Mengapa kalian berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kalian tidak melakukan apa yang kukatakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan sabdaku serta melakukannya, aku menyatakan dengan siapa ia dapat disamakan. Dia itu sama dengan orang yang mendirikan rumah. Ia menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena dibangun dengan kokoh. Sebaliknya, barang siapa mendengar sabdaku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika dilanda banjir, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Sudah beberapa waktu ini, tiap hari kembali turun hujan. Jadi teringat saya ya, suatu kali di sore hari, lagi hujan dingin-dingin. Saya pengen menghangatkan badan ini dengan makan bakso yang ada di kulkas. Tentu baksonya harus dihangatkan dulu. Saya udah berpikir, enak banget.
lagi hujan, makan bakso, sambil pakai cabai yang banyak, keringetan, pasti nikmat. Saya masukin bakso di dalam microwave, saya setel tuh sampai bunyi ting, isyarat selesai proses memanaskan. Saya mengeluarkan mangkok yang sudah berasap itu dan bergegas menuju ke meja makan. Namun belum sampai meja makan, tangan ini gak kuat lagi menahan panasnya mangkok. Hingga akhirnya komprang. Mangkoknya terlepas dari tangan saya, pecah dan bakso berhamburan. Gak jadi makan deh. Namun tetap puji Tuhan, keringetan juga. Kan tadi kan pengen keringetan hujan-hujan. Tapi ini juga keringetan karena ngepelin lantai dan harus membereskan kekacauan yang saya buat. Saya jadi belajar. Seandainya tadi saya angkat dan mengeluarkan mangkok itu dari microwave pakai alas, pakai cempal, pakai kain, pasti aman. Kan udah tahu itu keluar asap. Panas maka dalamnya, luarnya juga panas. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan hari ini sangat dahsyat. Yesus bersabda, nggak ada pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Dan tidak ada pula pohon yang nggak baik menghasilkan buah yang baik. Sebab dari setiap pohon dikenali dari buahnya. Sabda ini buat saya sangat inspiratif. Karena betul lah, kita lebih mudah mengenali jenis pohon itu. Ini pohon apa ya? Dari buahnya. Ada pohon cabai. Kita lihat, oh karena ada buahnya, ini pohon cabai. Ada pohon jeruk. Ketika kita melintasi pohon itu, kita akan menjadi mengerti dan tahu itu pohon jeruk. Karena ada buahnya. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan. Yesus menggunakan kebenaran umum untuk menjelaskan kebenaran rohani. Yakni pribadi yang baik adalah pribadi yang dalam hidupnya berbuah baik. Pribadi yang bagian luar dan dalamnya sungguh baik. Apa yang ada di dalam ini itulah yang terungkap keluar. Itulah yang disabdakan oleh Yesus. Apa yang kita ekspresikan dari sikap-sikap kita merupakan luapan yang ada di dalam batin kita, yang ada di dalam diri kita, di dalam hati kita. Mangkok panas yang pecah menumpahkan bakso karena saya membawa bakso. Jika saya membawa soto, tentu yang tumpah adalah soto. Demikian juga dalam hidup kita. Apa yang kita bawa dalam hati kita. Kalau yang kita bawa dalam hati kita adalah kemarahan, dendam, iri hati, kemunafikan, kesombongan. Ini juga yang akan diekspresikan keluar. Segala hal yang jahat yang kita buat. Namun jika yang ada di dalam diri kita, di dalam batin kita, damai, sukacita, kasih, dan aneka buah roh yang lain, maka ekspresi yang keluar adalah segala yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan dan berkenan di hadapan sesama. Maka mari kita bertanya sahabat setia sekalian. Apa yang ada di dalam batin kita? Mari semoga di dalam hidup ini kita isi dengan yang baik. Sehingga yang diekspresikan yang keluar juga adalah yang baik. Happy weekend. Tuhan memberkati kita selalu. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.